Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini dengan nikmat Allah masih beri kita kemudahan untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabiyyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang menceritakan tentang bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan bukti kecintaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak luput dari memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau mencintai seseorang maka pasti akan diperhatikannya, apa kebiasaannya, apa yang dilakukannya. Kalau pagi Nabi ngapain saja, kalau siang melakukan apa, kalau malam bagaimana. Ya, jadi orang kalau cinta, apalagi dengan kecintaan yang sangat luar biasa, maka hal-hal yang nampaknya sepele itu akan tetap dia perhatikan. Dan begitulah para sahabat terhadap Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana cara berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan sampai bagaimana Nabi berjalan pun ini diceritakan juga oleh para sahabat. Ya, bagaimana berjalan ini pun diceritakan oleh para sahabat. Dan termasuk di antara nasihat Luqman kepada anaknya seperti itu dalam surat Luqman ayat 19. Ya, surat ke-31 surat Luqman ayat 19. Waqsid fi masyika, sederhanalah kamu dalam berjalan.
ya, sederhana dalam berjalan. Karena ketika seseorang berjalan, maka itu menunjukkan sikapnya. Artinya seseorang tidak boleh berjalan dengan berlebih-lebihan, ya, cepat yang sangat luar biasa, atau juga bersantai dengan santai yang sangat luar biasa. Artinya adalah pertengahan di antara keduanya. Mari kita lihat di antara hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan perkara ini. Di antaranya disebutkan di dalam riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an Abi Hurairah qala wala ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi masyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annamal ardu tutwa lahu inna lanujhidu anfusana wa innahu la ghairu muqtarab. Disebutkan di dalam hadis ini, apa kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, aku tidak pernah melihat apapun yang lebih indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi, seakan-akan matahari menghiasi wajah Nabi. Inilah di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi. Siapapun orang, Bapak Ibu, tidak ada orang yang ana mau bersuawak tu jajuk mencalik Nabi itu, tidak ada. Awak kan kadang-kadang ada yang lamin mencalik orang, Bapak Ibu, dia malih dan mencalik pajak tu, mencalik bantuknya sakit nanti dia. Kan ada model tu, Bu. Nah, adapun Nabi SAW, tidak ada orang yang seperti itu, termasuk musuh Nabi sekalipun. Tidak ada yang seperti itu. Mereka benci kepada Nabi bukan karena melihat wajah Nabi kemudian mereka benci, tidak. Tetapi apa yang disampaikan Nabi terganggu kepentingan mereka, itu penyebabnya. Ya, dan inilah mukjizat di antara yang Allah berikan kepada Nabi. Allah jadikan semua orang suka kepada Nabi, apalagi para sahabat. Sampai disebutkan ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi, seakan-akan matahari menghiasi wajahnya. Wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi masyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak pernah melihat orang yang lebih cepat jalannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan bumi digulung untuknya. Kemudian ka'annamal ardu tutwa lahu, ini dia, seakan-akan bumi digulung untuknya. Inna lanujhidu anfusana wa innahu la ghairu muqtaris. Kemudian disebutkan pula oleh sahabat Abu Hurairah, sungguh kami harus bersungguh-sungguh berjalan bersama beliau. Ya, sungguh kami harus bersungguh-sungguh berjalan bersama beliau, atau kalau tidak kami akan tertinggal. Ini sebagaimana informasi yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Nah, kita lihat beberapa faedah dari hadis yang mulia ini. Pertama, sahabat Abu Hurairah mengatakan, aku tidak pernah melihat apapun yang lebih indah dibandingkan Nabi. Disebutkan, wala ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah melebihi Nabi. Ini sifatnya umum, mencakup apa saja. Apakah itu fisik, apakah itu ucapan, apakah itu perbuatan, semuanya. Artinya ini adalah perkataan yang menunjukkan bagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an
betul-betul mencintai Nabi SAW, sehingga apapun yang ada pada Nabi menjadi indah. Menjadi indah. Kemudian disebutkan pula di dalam hadis ini bagaimana Nabi SAW itu kalau berjalan cepat. Di berjalan tu capek. Cepat di sini maknanya tidak bersantai-santai. Tidak bersantai-santai. Bukan bermakna ketika berjalan itu adalah terburu-buru. Karena terburu-buru itu, apapun yang terburu-buru itu tidak bagus, Bapak Ibu. Apa saja. Makan terburu-buru, apa akibatnya? Makan terburu-buru, tak cakap. Tak boleh. Berjalan terburu-buru, sasangok begitu. Ada lo yang tinggal begitu. Ya. Apalagi solat terburu-buru, lebih parah lagi tu. Jadi Nabi berjalannya cepat. Cepat di sini bukan bermakna terburu-buru. Artinya apa? Beliau itu bukanlah orang yang santai. Ya, kenapa? Karena waktu ku berago, Pak Ibu sekalian. Waktu ini perlu kita hargai. Karena itu apapun yang bisa dilakukan dengan segera, lakukan dengan segera. Ya, tapi jangan dianggap Nabi kok jalannya dalam makna bantu orang melompet-lompet bandar, bukan begitu ya. Artinya terburu-buru, tidak seperti itu. Jadi sikap Nabi itu adalah sikap pertengahan. Tidak terburu-buru tetapi tidak juga santai, cepat iya. Dan sahabat mengatakan, kalau kami tidak mengikuti seperti yang dilakukan Nabi, maka kami akan ketinggalan. Nah, kemudian juga merupakan faedah dari hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW adalah orang yang sangat menghargai waktu. Nabi SAW adalah seseorang yang sangat menghargai waktu. Kenapa? Seperti kita sampaikan tadi, Bapak Ibu sekalian. Ketika seseorang bisa melakukan satu hal lebih cepat, tetapi dia melambat-lambatkan, berarti dia telah membuang selisih waktu di antara cepat dan lambat itu. Sementara waktu itu adalah modal yang Allah berikan kepada kita. Ya, waktu itu adalah modal yang Allah berikan kepada kita. Dan ketika Nabi cepat, ya, termasuk ketika berjalan, itu menunjukkan semangat. Bukankah Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Bersemangatlah kamu untuk sesuatu yang bermanfaat. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah dan jangan kamu melemah. Jadi dalam artian Nabi SAW jalannya cepat. Cepat di sini bukan makna terburu-buru, tergesa-gesa, apalagi sambil berlari, tidak ya. Kecuali dalam ibadah seperti sa'i itu ya. Tapi yang secara umum tidak. Tapi cepat ya. Begitu informasi tentang bagaimana jalan Nabi SAW sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kemudian juga di antara hadis berikutnya yang menjelaskan tentang perkara ini, ya, yang menjelaskan tentang perkara ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi juga meriwayatkan ini, yaitu tentang disebutkan dari sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala. Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala bercerita tentang Nabi SAW. Ini informasi dari Ali. Idza wasafan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lengkapnya,
kana Aliun idza wasafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana idza masya taqalla'a ka'annama yanhattu min sababin. Apabila Ali bercerita tentang Nabi, maka ia berkata, jika berjalan beliau mengangkat kakinya dengan kuat seakan-akan sedang turun dari lereng. Orang kalau turun dari lereng berat, kaki itu seperti menahan, ya. Kalau orang turun, kalau tidak hati-hati kan terjatuh. Artinya langkah Nabi itu agak lebar, ya. Langkah Nabi itu agak lebar. Jadi bukan seperti orang malas, Bapak Ibu, bukan seperti orang kekenyangan, ya. Ini diantara informasi yang disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'alaan, bagaimana Nabi apabila beliau berjalan, maka beliau akan mengangkat kaki beliau selebar, ya, selebar apa yang bisa dilangkah oleh kaki beliau dengan normal. Itu seperti seseorang yang turun dari lereng. Ini menunjukkan bagaimana semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat hadis berikutnya, bab berikutnya tentang bagaimana cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara duduk lah. Bagaimana cara duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk adalah beliau falamma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi'a fil jilsah ur'ibtu minal faraq. Ketika aku melihat Rasulullah khusyuk dalam duduknya, aku dikejutkan dengan rasa takut. Aku dikejutkan dengan rasa takut. Bagaimana maksudnya? Bagaimana maksud dari yang disebutkan di sini? Penjelasan dari hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu duduk dengan duduk tawaduk. Dan Nabi itu duduknya di bawah, Bapak Ibu, ya. Nabi itu duduknya di bawah. Duduk seperti seorang hamba. Bukan duduk seperti seorang raja. Jadi Nabi itu duduk seperti seorang hamba. Kalau hamba itu di mana duduknya? Di bawah. Ya. Bukan duduk seperti seorang raja. Ini mau diambil kok. Ya, cuma aku kan ada keperluan. Kalau tidak tu tidak nampak ada. Kebiasaan Nabi itu adalah beliau duduknya di bawah. Sehingga orang kalau tidak mengenal Nabi tidak akan tahu bahwa itu Nabi. Kalau dulu kan mana pemimpin-pemimpin itu orang tahu, Bapak Ibu. Sering dengar namanya, sering mendapat cerita tentangnya, tapi tidak tahu orangnya seperti apa, wajahnya. Kalau kini tidak mungkin orang tidak tahu apa banyak kini, Bu. Saya lihat di Facebook banyak tuh. Tapi kalau dulu itu sangat mungkin, ya, itu sangat mungkin. Jadi Nabi itu duduknya dengan duduk yang sangat tawaduk. Jadi bukan duduk seperti seorang raja atau seperti orang-orang yang punya kedudukan. Dan begitu pula duduk para sahabat. Ya, jadi termasuk sebenarnya ketika awak makan model tujuh. Ya. Jadi ketika awak makan tu duduknya di bawah. Ya, kalau kini kan awak makan pakai kursi, kan? Kemudian juga bersandar. Ya. Jadi sebenarnya ada hal yang ketika kita dapat dunia itu, maka kita melakukan hal-hal yang sekalipun kita tidak mengatakan itu, ini bukan perkara halal haram, tidak, ya. Ini bukan perkara halal haram, tapi itu juga merupakan salah satu bentuk kesederhanaan, ya, bentuk kesederhanaan. Dan kalau duduk itu lebih luas dapat dibandingkan
pakai kursi. Coba ibu-ibu bayangkan. Orang duduk di bawah dengan duduk pakai kursi, mana banyak dapat? Mana lebih banyak dapat? Tampek tu mana banyak dapat orang duduk di bawah atau duduk pakai kursi? Lebih banyak di bawah. Ya, lebih banyak di bawah. Dan termasuk ada kekeliruan sebenarnya. Solat hari ini, solat duduk. Solat duduk tu, itu kalau memang tak bisa duduk di bawah, baru duduk pakai kursi. Baru duduk pakai kursi. Tapi kalau dia bisa duduk di bawah sebagaimana duduk tasyahud, sebagaimana duduk yang biasa ketika solat, maka duduk begitu. Nah, hari ini tidak. Orang lihat seperti itu, dia duduk pula. Padahal dia bisa duduk di bawah. Duduk seorang hamba itu di bawah, itu duduk seorang hamba. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, kemudian penjelasan berikutnya, Nabi itu kalau duduk tidak bersandar. Ibu-ibu nak bersandar boleh tak? Ya, Nabi itu kalau duduk tidak bersandar. Nah, kalau kita duduknya bersandar, malah makan pun kadang-kadang bersandar. Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini diantara hadis yang juga berbicara tentang bagaimana keadaan Nabi ketika duduk. Ya, kita lihat penjelasan berikutnya. Ya, penjelasan berikutnya terkait dengan bagaimana duduknya Nabi SAW. Kita pilihkan beberapa hadis yang mirip, tidak kita sampaikan. Ya, hadis-hadis yang berbeda. Di antaranya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan ini juga disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Ini juga berkaitan dengan duduk. An Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anistimali somma wal ihtiba fi saubin wahidin wa ayyarfa'a ar-rajulu ihda rijlaihi 'ala al-ukhra wa huwa mustalqin 'ala zahrihi. Dari sahabat Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sama dan ihtiba ketika hanya memakai satu lembar kain, dan beliau juga melarang seseorang meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lainnya ketika ia tidur terlentang dengan punggung di bawah. Nah, bagaimana penjelasan berkaitan dengan hadis ini? Hadis ini, jadi ada disebutkan tadi ihtiba. Ya. Ihtiba, apa itu ihtiba? Ihtiba itu seseorang duduk, mohon maaf, di atas ekornya dengan perut dan kedua betisnya dirapatkan dengan paha. Seseorang duduk di atas ekornya, di atas pantatnya dengan perut dan kedua betisnya di atas paha. Ini menunjukkan bagaimana duduk dengan cara yang tidak sopan, dan duduk ini duduk yang santai sekali. Ya. Bantu orang duduk di pantai. Ya. Maka duduk seperti ini adalah duduk yang tidak dibenarkan. Nah, bagaimana duduk yang dilakukan di antaranya? Ya, seperti duduk ketika solat. Ya. Ketika duduk solat, termasuk duduk awak yang kini kayak berselo. Ya. Artinya lebih banyak yang dibolehkan dibandingkan yang tidak dibolehkan. Ya, kalau saya contohkan di antaranya, duduk yang sangat santai model itu. Ya. Kaki diselonjorkan, kemudian tangan
di kambangan. Duduk yang sangat santai. Atau seseorang duduk, mohon maaf, seperti gayanya binatang. Gayanya binatang. Termasuk ini salah satu yang dilarang ini. Kalau ada yang melakukan, nampak dia awak anak-anak, awak tegur tu. Menangkui. Oh, menangkui tak? Menangkui tahu bu? Tengkurap. Itu tak boleh tengkurap. Tidur dalam keadaan tengkurap. Jadi tidur Nabi itu, beliau tidurnya kepalanya ke atas, bukan kepalanya ke bawah. Tidurnya kepalanya ke atas, kemudian beliau menghadap miring ke sebelah kanan. Beliau menghadap miring ke sebelah kanan. Ya, jadi ada beberapa yang dilakukan hari ini yang menyelisihi, termasuk diantara seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi duduk itu lebih banyak yang dibolehkan caranya daripada yang dilarang. Yang dibolehkan seperti ketika kita duduk seperti sholat itu. Mudah ibu-ibu bersimpuh, ya. Kemudian juga bersela, itu tidak ada masalah. Ya, tapi duduk dalam makna seperti duduk orang yang santai luar biasa, apalagi sampai menghabiskan tampe, ya. Sampai menghabiskan tampe, termasuk menselonjorkan kaki, kecuali keadaan seseorang yang memang khusus. Kadang ada jamaah, Ustaz, maaf ya, ambo mengulur kaki, ambo panik, atau ambo rematik, tak bisa kaki ambo dilipik, itu lain cerita tu. Apalagi lah mengecek sejak awal kan. Begini yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, kita lanjutkan. Ya. Ini juga berbicara tentang di antara hal yang juga dilakukan oleh Nabi SAW. Tadi kita berbicara tentang duduk Nabi. Ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang sandaran Rasulullah SAW. Ada tak Nabi bersandar? Ya. Kalau ketika makan tak, ya. Tapi dalam keseharian ada beliau melakukan, kita lihat nanti. Disebutkan dari seorang sahabat yang bernama Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala an. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin ala yasarihi. Aku pernah melihat Rasulullah duduk miring ke kiri. Ya. Duduk miring ke kiri, bersandar pada sebuah bantal. Ya. Ini kondisi Nabi ketika itu dalam keadaan santai. Ya. Nabi duduk miring ke kiri, bersandar pada sebuah bantal. Ini duduk ya, bukan tidur. Beliau duduk agak miring ke kiri, bersandar pada sebuah bantal. Nah, ini adalah duduk yang dilakukan dalam kondisi santai. Ini bukan kebiasaan, tapi kondisi Nabi saat itu sedang santai. Dan ini bukan menerima orang, Bapak Ibu. Jadi kalau awak menerima orang, mau deko, berang orang kawat. Ya, orang tiba awak duduk-duduk model kok. Jadi Nabi ketika beliau bersantai, beliau pernah seperti ini. Artinya tidak selalu pula Nabi itu dalam keadaan serius. Tapi ada sekali-sekali ketika beliau santai, beliau melakukan seperti ini. Makanya disebutkan, aku pernah melihat Nabi. Artinya bukan menjadi sebuah kebiasaan, tetapi dilakukan sekali-kali. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin ala yasarihi. Aku pernah melihat Rasulullah duduk miring bersandar ke sebelah kiri pada sebuah bantal. Maksudnya adalah duduk dengan miring ke kiri. Kadang Rasulullah juga miring ke kanan. Cara duduk bersandar ini kadang-kadang dibutuhkan pada saat seseorang memang ingin
santai. Tapi ini bukan kebiasaan, tapi sekali-kali. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, kita lihat berikutnya. Masih informasi berkaitan dengan hal yang mirip dengan perkara ini, sebagaimana juga disebutkan oleh sahabat Jabir. Ya. Ketika itu Nabi SAW bertanya kepada para sahabat. Ya. Bertanya kepada para sahabat, apa perkataan Nabi SAW kepada para sahabat? Ala uhaddisukum bi akbaril kabair. Mau tak kalian aku beritahu tentang dosa-dosa yang sangat besar? Mau tak kalian aku beritahu tentang dosa-dosa yang sangat besar? Maka para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Kami mau wahai Rasulullah. Ini Nabi ketika itu sedang duduk bersama para sahabat. Kemudian Nabi bertanya, mau tak kalian ku beritahu tentang dosa-dosa yang sangat besar? Berarti apa yang ingin Nabi sampaikan? Apa yang ingin Nabi sampaikan, Bapak Ibu? Nabi ingin mengajarkan ilmu. Mau tak kalian ku beritahu tentang dosa-dosa yang sangat besar? Maka sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Kami mau wahai Rasulullah. Ini menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat untuk belajar. Maka kemudian Nabi mengatakan, al-isyraku billah wa uququl walidain. Qal wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaki'an. Qal wa syahadatu zur au qawlu zur. Qal famazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laha hatta qulna laitahu sakata. Nah, disebutkan oleh Nabi apa dosa-dosa yang sangat besar itu. Pertama, kamu menyekutukan Allah, berbuat syirik, menyembah selain Allah, atau memohon pertolongan kepada selain Allah, menyekutukan Allah. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian beliau duduk dan sebelumnya beliau bersandar. Jadi sebelumnya Nabi bersandar, kemudian beliau duduk. Artinya beliau tidak bersandar lagi. Kemudian beliau mengatakan bersaksi palsu, berkata dusta. Rasulullah terus mengulang-ulangnya sampai-sampai kami berkata semoga beliau diam. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah ketika itu menyampaikan kepada para sahabat ada beberapa dosa-dosa besar. Yang pertama, beliau mengatakan syirik, melakukan kesyirikan, syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian sesudah itu beliau duduk normal. Sebelumnya beliau bersandar, jadi beliau bicara, tahukah kalian dosa-dosa besar? Kemudian Nabi mengatakan pertama syirik, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian bersandar Nabi. Di bawah ya, sudah Nabi bersandar, beliau bangkit lagi, beliau duduk dengan lurus, kemudian beliau berkata, bersaksi palsu, berkata dusta. Beliau mengulang-ulang kalimat itu, bersaksi palsu, bersaksi palsu, bersaksi palsu. Saking ngacoknya Nabi mau ulang, cik sahabat, lama Nabi lego. Terbayang tak maksudnya, Bu? Mudah-mudahan Nabi diam. Artinya beliau benar-benar menekankan tentang besarnya dosa bersaksi palsu. Malah pada awalnya beliau bersandar, beliau duduk dengan lurus. Artinya apa? Seseorang kalau ingin menunjukkan keseriusannya, maka dia tidak bersandar. Nah, itu diantaranya. Artinya Nabi bersandar juga, iya betul, sekali-kali. Ya, beliau sesekali bersandar.
Akan tetapi ketika beliau ingin menunjukkan sebuah keseriusan, maka beliau bangkit dari apa yang beliau sebelumnya bersandar. Artinya boleh, ya boleh seseorang bersandar sekali-kali, akan tetapi itu tidak menjadi sebuah kebiasaan. Misalnya awak dalam keadaan santai atau panik yang luar biasa, atau tidak mengapa. Tapi kalau dijadikan sebuah kebiasaan itu tidak boleh. Tapi kalau makan itu yang tidak boleh, Bapak Ibu. Ya, kalau makan memang tidak boleh, dilarang. Ya. Dan ini banyak riwayat yang menyebutkan tentang ini. Sebagaimana misalnya dari seorang sahabat yang bernama Abu Juhaifah. Abu Juhaifah disebutkan, amma ana fala akalu muttaki'an. Rasulullah berkata, aku sendiri tidak pernah makan sambil bersandar. Jadi kalau ada anak awak makan sambil bersandar, tegur. Ya. Dan secara kesehatan tak lancar makan dalam keadaan bersandar. Ya. Inilah Bapak Ibu sekalian beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana duduknya Nabi SAW dan beberapa hadis yang kita bahas tadinya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan mengkaji bagaimana cara makan Nabi. Nabi itu kalau makan seperti apa, ya, dan apa yang biasa beliau makan. Apa yang cocok dengan selera kita. Artinya kita orang Indonesia, ya, kita upayakan, tapi tidak harus dipaksakan. Ya, ini nanti jangan pula nanti ditinggalkan pula makan nasi kan? Karena Nabi tidak ada makan nasi. Apa lewat orang Indonesia? Orang Indonesia kalau tidak makan nasi, tidak makan. Pagi lah makan lontong, lah makan kacang padi. Kita tanya lah makan ibu tadi. Alun kecil. Ya, jadi ada sesuatu yang dalam artian urf kebiasaan Nabi, dalam makna itu kita ikuti, tapi ada juga yang informasi bagi kita. Tetap ada tauladan di dalamnya, sekalipun tidak mengikuti Nabi dalam masalah itu tidak dikatakan tidak mengikuti sunnah. Ini yang perlu kita jelaskan juga ini. Kadang-kadang orang memahami sunnah itu, jadi kalau Nabi makan kurma, Nabi makan roti, berarti makan kita juga itu. Tidak boleh yang lain. Kalau kita tidak begitu, nanti kita tidak mengamalkan sunnah. Ini kalau begini memahami ini ngeri juga ya. Ya, karena itu berkaitan dengan urf, berkaitan dengan kondisi Nabi juga pada saat itu. Ya, nanti kita kaji hal-hal yang berkaitan dengan perkara demikian. Sampai di situ ada pertanyaan Bapak Ibu? Alhamdulillah hujan lah tadua Ibu ya. Hujan lah tadua lah, mulai tadua sekali pulun tadua banalai. Mereka pulang bisa pulang. Mereka ingin istirahat, siku istirahat di situ. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan apa yang kita kaji pada pagi ini. Yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua. Jazakumullah khairan katsira. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.